Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang al-jinas dalam ilmu badik balaghah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu al-jinas. Menurut bahasa, jinas bermakna bagian dari sesuatu, sama, mirip atau sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu balaghah, jinas bermakna kemiripan pengungkapan dua lafaz yang berbeda artinya, atau dengan kata lain, suatu kata yang digunakan pada tempat yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Pada intinya, al-jinas terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jinas lafzi dan juga jinas maknawi. Jinas lafzi tersendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu jinas tam. Jinas tam adalah kemiripan dua kata dalam 4 hal, yakni jenis hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Seperti dalam surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 3. Tabat yada abi lahabi wa tab ma una anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun data lahab. Dari ayat ini lafaz Al-Lahab pada ayat pertama dan juga ayat ketiga. Sama-sama keduanya terdapat lafaz lahab, namun dalam keduanya terjadi perbedaan arti. Yang pertama yaitu memiliki arti Abu Lahab, sedangkan yang kedua memiliki makna bergejolak. Tapi dari keduanya lafaz tersebut itu terjadi kemiripan dari 4 hal, yaitu jenis hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Sama-sama lahabin. Yang kedua yaitu jinas mutlak. Jinas yang sesuai dua lafaz dalam huruf dan susunannya, namun berbeda mustaknya. Seperti aslim salamahallahu, maka Islamlah, Allah akan menyelamatkannya. Lafaz aslim dan salama terdiri dari huruf yang sama, yaitu terdiri dari huruf hamzah, sin, lam, mim. Tetapi susunannya berbeda. Yang mana salama itu sin, hamzah, lam, kemudian mim. Sedangkan aslim didahului hamzah, sin, lam, mim. Dan juga berbeda mustaknya. Hurufnya memang sama tapi urutannya berbeda, kemudian mustaknya juga berbeda. Karena lafaz asli berasal dari fi'il madhi, yaitu salima, sedangkan salama adalah fi'il madhi dari wajan fa'ala untuk musyarakah. Yang ketiga yaitu jinas mudil dan juga jinas mudhorof. Jadi keduanya itu terletak perbedaannya terjadi dalam 2 huruf atau lebih. Jika jinas mudil itu perbedaan lebih dari 2 huruf di akhirnya, sedangkan jinas mudhorof yaitu berupa 2 huruf tambahan di awalnya. Jadi yang membedakan yaitu 2 huruf atau lebih. Seperti pada contoh, jika jinas mudil itu seperti contoh pada akhirnya yaitu awasimi dan juga kawadibi. Sedangkan pada jinas mudhorof yaitu pada awalannya ditambahi wakam pada lafaz pertama dan juga lafaz kedua. Yang keempat yaitu jinas mudhari' dan juga jinas lahik. Keduanya yaitu sama-sama jinas yang perbedaannya hanya terdapat 1 huruf. Jika jinas mudhari' itu 1 huruf berbeda namun makharijul hurufnya berdekatan. Sedangkan jinas lahik yaitu perbedaannya 1 huruf saja dan berjauhan makharijnya. Seperti yang jinas mudhari' yaitu wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Pada lafaz yanhauna dan juga yanauna, keduanya terlihat mirip dari susunannya, harokatnya, tetapi terdapat perbedaan yaitu pada huruf hamzah dan juga ha. Keduanya memiliki makharijul huruf yang berdekatan. Sedangkan untuk jinas lahik yaitu humazatil lumazah contohnya. Di sini memiliki susunannya mirip sama, tetapi terdapat huruf yang berbeda, yaitu ha dan juga lam, yang mana makharijul hurufnya itu tidak berdekatan tapi jauh. Kalau yang tadi itu ha sama hamzah kan berdekatan, kalau yang lahik itu makharijul hurufnya berjauhan. Kemudian yang kelima yaitu jinas lafzi. Jinas yang memiliki kesamaan dalam lafadznya dan terdapat 1 huruf yang membedakannya. Seperti dalam ayat 7 yauma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Yaitu di sini huruf ro dan juga dot. Jadi berbeda yang membedakannya. Tapi terjadi kesamaan.
Kemudian yang keenam yaitu jinas muharraf dan juga jinas mushaf. Jadi jinas yang berbeda harokatnya saja. Seperti contoh, jika jinas muharraf yaitu jinas yang berbeda harokatnya saja, seperti jubbatul burdi, junnatul bardi, yaitu pada lafadz burdi dan juga bardi memiliki susunan huruf yang sama tetapi harokatnya berbeda, yaitu lafadz burdi dan juga bardi. Sedangkan jinas mukhafaf yaitu dua kata memiliki kesamaan dari segi tulisan, akan tetapi perbedaannya terletak pada titik hurufnya saja. Jadi jika dilihat itu seperti sama, tetapi jika dilihat lagi dia memiliki perbedaan dalam segi titiknya, titik huruf. Seperti horroka izuka terlihat seperti sama, tetapi yaitu di sini win dan ain, yang mana yang satunya tidak ada titiknya dan satu ada titiknya. Kemudian huruf ro dan juga za yang ada titiknya dan juga tidak. Jadi terjadi kemiripan. Kemudian jinas murokab dan jinas mu'alaf. Jinas murokab terbagi menjadi tiga, yaitu marfun berbeda dari satu kata dan sebagian yang lain. Yang kedua jinas murokab makrun yaitu jinas yang sama tulisannya. Dan yang ketiga yaitu jinas murokab mafruk, yaitu jinas yang tidak sama tulisannya. Selanjutnya yaitu jinas mulafak, yaitu berbeda dengan tarkib dua rukun semuanya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu jinas qalb, jinas yang terdapat perbedaan pada susunan huruf pada dua kata, seperti warabbaka fakabir. Jadi robbaka dan kabiro memiliki seperti hurufnya yang sama tapi berbeda dalam susunannya. Robbaka dan kabir yaitu macam-macam jinas al-maknawi, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jinas idmar dan kedua adalah jinas isyarah. Jika jinas idmar yaitu menyebutkan satu lafadz namun dipahami lafadz lain yang tidak dimaksudkan makna aslinya. Jadi seperti contoh ini kan, Aus adalah penyair Arab terkemuka, ayahnya bernama Hajar. Ketika diucapkan Abu Aus bagaimana di atas, maka maksudnya adalah Hajar, ayah Aus. Namun dimaksudkan yang lain yaitu Hajar yang berada itu. Hal seperti ini diketahui berdasarkan susunan kalimatnya. Kemudian yang kedua yaitu jinas isyarah, yaitu menyebutkan salah satu dari dua lafadz yang sejenis secara syariat. Seperti contoh, farol asadu min ismihi, Asad telah kembali dari namanya. Dhamir pada lafadz ismi kembali pada lafadz asad. Mestinya terdapat dua lafadz jenis yang harus disebutkan, namun disebutkan secara syariat dengan memakai dhamir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.